Kami lanjutkan kembali diskusi bersama dengan Mas Boyamin dan juga Mas Seno. Mas Boyamin, masa jabatan pimpinan KPK tinggal 6 bulan lagi. Menurut Anda, apakah pimpinan KPK sekarang memang betul-betul berniat, tidak ada agenda lain, tidak ada agenda politik, dan mampu menyelesaikan kasus ini sebelum Desember 2024? Kalau saya nanti komentar bukan berarti saya tidak mendukung KPK. KPK memang harus memberantas korupsi dalam bentuk mencegah atau menegakkan hukum. Tapi kalau bicara mau menuntaskan masih ada perkara lain yang banyak juga yang bahkan sudah ulang tahun kelima. Misalnya dugaan kasus korupsi terkait dengan Supian Hadi, Bupati Kota Waringin Timur. Itu sudah tersangka, sudah ulang tahun hampir 5 tahun itu. Jauh sebelum kasusnya Harun Masiku gitu. Dan beberapa kasus yang lain catatan saya banyak. Kasusnya Setia Novanto itu ada beberapa tersangka yang lain, tiga orang lain juga belum dibawa ke pengadilan. Padahal itu orangnya ada dan istilahnya lebih gampang juga gitu. Jadi jangan salahkan kalau ini rasanya banyak yang mempertanyakan apakah ini penegakan hukum murni atau ada agenda-agenda, kan jadi begitu. Karena kalau saya ditanya misalnya atau dimintai saran ya dituntaskan dulu jauh sebelum kontestasi begitu diselesaikan. Atau ya kalau memang menuntaskan perkara ya tadi EKTP, terus Supian Hadi, masih ada Rita Wijiasari, ada banyak yang masih proses-proses juga Pak Nur Hadi yang TPPU juga belum. Nah itu nggak disentuh. Berarti gitu Mas Boyamin kalau dilihat dari timingnya yang mendekati Pilkada 2024, memang sulit ya untuk tidak berspekulasi ada kepentingan politik di balik KPK yang mulai lagi nih mengintensifkan dengan memanggil Mas Hasto Kristianto. Iya, saya ini ganteng-ganteng atau jelek ini kan DPRD Solo tahun 97 dan waktu itu masih mahasiswa. Jadi ilmu politik saya politik orde baru lah. Ini tidak bisa dilepaskan dari itu dan ya saya ucapkan selamat kepada Mas Hasto. Akhirnya Anda jadi headline topik terus seminggu ini kan itu kan. Tapi alasan yang dipakai KPK menduga ada pihak yang menyembunyikan Harun Masiku, Mas Boyamin. Ya. Alasan KPK adalah KPK menduga ada pihak yang menyembunyikan Harun Masiku. Apakah itu bisa menjadi alasan KPK sampai selama itu tidak juga menemukan Harun Masiku? Lo kalau tahu disembunyikan kan tinggal ditangkap, apa susahnya, tinggal membawa pasukan, bisa ngajak brimob, selama ini kan gampang. Terus kalau dianggap ada yang menyembunyikan, mana ada orang kebal hukum yang bisa melindungi seseorang, itu kan ngajak Densus kalau perlu, kan itu daripada Densusnya nganggur, kan itu kan bisa diajak semua kalau niat mau ngambil gitu. Jadi ini sesuatu yang memang patut dipertanyakan, tapi saya tetap mendukung KPK dan saya mengapresiasi tadi Pak Aryo akan patuh hukum, akan datang, akan dijelaskan kan itu. Dan ini nanti kalau sampai pada posisi misalnya gitu, saya berandai-andai sampai November nanti nggak ketangkep Harun Masiku, ya kita mau menilai apa Silvia? Berarti kan memang hanya gimmick gitu. Bahkan kalau Mas Aryo tadi misalnya politis gitu ya, karena politisi. Mas Hasto juga sebenarnya saya ngomong pada Mas Hasto pun kalau boleh ya itu resiko politisi begitu, akan digoreng-goreng orang, banyak lawan politik. Jadi ya badai itu makin banyak ya makin bagus loh sebenarnya kan gitu. Tapi kita tunggulah bersama Silvia. Ini KPK ini mau menangkap beneran enggak? Kita tunggu sebulan ini. Kalau enggak berarti memang gimmick aja. Makasih. Oke, baik. Mas Seno, sebelumnya kan Mas Hasto bilang ada orderan untuk memanggil dirinya karena sikap kritisnya menyuarakan kecurangan pemilu, kemudian juga soal bagaimana Mas Hasto sering sekali menyentil soal penguasa. Apakah ini memang dugaan yang valid kalau menimbang berbagai peristiwa politik yang terjadi belakangan ini? Ya itu kan konteksnya kemarin bicara terkait dengan panggilan beliau ke Polda saat ada undangan terkait dengan statement Mas Hasto di beberapa stasiun televisi tanggal 16 dan 19 Maret. Ya sebenarnya kan kalau bicara tentang apa yang disampaikan dalam TV itu kan bentuk dari produk jurnalistik. Misalnya saya atau Pak Detektif Partikelir, Mas Boyamin menyampaikan sesuatu, kemudian itu dipersoalkan menjadi sesuatu yang berkonsekuensi hukum pada saat kita menjalani wawancara TV. Ini kan tentu harus melalui berbagai mekanisme dulu, salah satunya misalnya melalui Dewan Pers yang sudah disediakan kanalnya, nggak ujuk-ujuk tiba-tiba semua dilaporkan ke polisi. Maka kalau kemudian ada kecurigaan bahwa ini orderan, ini adalah bentuk dari
upaya untuk menahan laju kritik, ya tentu itu jadi sesuatu yang wajar. Karena sebenarnya ya itu aneh saja kalau kemudian kemarin panggilan itu dilakukan. Maka tetap saja kami menghargai apa yang menjadi proses hukum, apa yang menjadi ketetapan hukum dari negeri ini. Maka Mas Hasto menyampaikan hadir dan beliau menepati janji hadir di Polda. Sama dengan urusan KPK ini, kalau bicara secara common sense sebenarnya kan ya banyak persoalan lain sebenarnya yang jauh lebih urgent untuk diselesaikan. Kenapa soal Harun Masiku ini selalu diidentifikasikan dengan Mas Hasto, dan pada saat kemudian Pak Sekjen PDI Perjuangan kemudian dipanggil oleh KPK misalnya nanti, malah Mas Hasto menyampaikan ya malah senang gitu, ada kesempatan untuk bicara dan menyampaikan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Itu kita malah juga ingin cepat selesai kasus ini biar publik bisa tahu, rasa penasaran publik tentang bagaimana sebenarnya di mana keberadaan Harun Masiku, tentang bagaimana prosesnya, itu sebenarnya ya tidak perlu terus-menerus dikaitkan dengan Mas Hasto. Nah, kalau memang KPK memanggil Sekjen PDI Perjuangan di pekan depan, ini akan jadi kesempatan untuk menjelaskan secara gamblang tentang apa yang terjadi pada waktu itu, tentang bagaimana, dan bahwa kemudian kami tidak memiliki keterlibatan lebih lanjut karena semua yang terlibat di sana yang diduga sebagai pelaku sudah menjalani proses hukumannya secara pidana. Jadi saya rasa kalau memang betul dipanggil, partai menghargai hukum yang ada di Indonesia dan akan menggunakan kesempatan itu untuk menjelaskan secara detail, secara gamblang, sehingga identifikasi terus-menerus. Setiap kali kami bicara tentang kritis tentang demokrasi Indonesia, tentang konstitusi yang diotak-atik, tentang aturan yang diubah semau sendiri, tentang berbagai proses perundang-undangan, sekarang ada tapera, ada kemudian UKT mau naik, setiap kali itu terjadi kami kritis, selalu yang muncul di tengah publik adalah berkaitan dengan Harun Masiku. Nah, kalau memang kemudian ada kesempatan untuk mengklarifikasi tentang itu dengan clear di depan mata hukum, di depan mata publik, dengan senang hati PDI Perjuangan yang hari ini itu konteksnya ada di Pak Sekjen akan menyampaikan secara gamblang. Berarti Mas Hasto dipastikan pekan depan akan memenuhi panggilan KPK ya? Dipastikan akan hadir dan menyampaikan dengan sejelas-jelasnya setiap pertanyaan atas keterangan yang dibutuhkan oleh KPK. Baik, kalau begitu kita tunggu nanti bagaimana perkembangannya. Terima kasih Mas Seno dan juga Mas Boyamin. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.